Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kita mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu. Ya, hari ini kita akan mengangkat satu tema yang terakhir berkaitan tentang bulan Maret, yaitu berkaitan tentang bersyukur. Karena pada bulan April nanti kita akan mengganti tema bulanan untuk persekutuan doa dan pemahaman Alkitab, ya, atau ibadah tengah minggu dengan tema murah hati. Ya, bersyukur pada malam hari ini diambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dalam poin saya nanti akan dijelaskan dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 secara lengkap, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya jelaskan bagian firman Tuhan ini, ya, bersyukur yang akan dikaitkan dengan kasih karunia, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, sebentar lagi kami akan menikmati akan kebenaran firman-Mu, berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar,
maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan tahirkan hati kami. Terlebih daripada itu, nanti kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya ciri-ciri orang yang telah memperoleh kasih karunia Allah? Ya, ada beberapa hal. Ya, ada setidaknya 4 poin. Ya, berkaitan tentang ciri-ciri orang yang telah memperoleh dan menerima kasih karunia Allah. Yang pertama, berubah. Ya, hidupnya berubah. Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, orang yang memperoleh kasih karunia dikatakan bahwa tidak lagi mengikuti jalan dunia ini. Ayat yang kedua ya dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Sebelum mendapatkan kasih karunia dikatakan orang itu hidup di dalam hidup yang lama. Hidup yang lama adalah hidup yang mengikuti jalan dunia ini. Ya, jalan dunia yang tentunya jalan dunia yang menyesatkan. Ya, jalan dunia yang bertentangan dengan jalan Tuhan tentunya. Kemudian orang yang berubah tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu daging. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga A. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ya, ini berubah. Dulu menuruti hawa nafsu daging. Sekarang menuruti keinginan roh atau menuruti keinginan Allah, saudara. Ya, ada perubahan. Kenapa? Karena orang itu sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging, saudara? Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-11, 19 sampai dengan yang ke-21 itu menjelaskan tentang perbuatan daging atau keinginan daging, saudara. Di situ dikatakan ada kecemaran, ada percabulan, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu sudah ditinggalkan, saudara. Sudah berubah karena mendapatkan kasih karunia Allah, saudara. Tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu daging. Kemudian orang yang berubah tidak lagi berpikiran jahat. Ya, pikirannya baik, saudara. Ya, pikirannya adalah melahirkan rancangan-rancangan, rencana-rencana yang baik dalam hidupnya. Bukan lagi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, saudara. Dalam Filipi dijelaskan, pikirkanlah segala yang mulia, segala yang baik, itu yang harus dipikirkan. Ya, dan itu yang ada di dalam pikiran orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Berubah mindsetnya, berubah cara berpikirnya, berubah paradigma terhadap sesuatu, terhadap orang lain, terhadap sebuah pergumulan dalam kehidupannya, berubah total, saudara. Ini yang kedua, yang pertama, ciri-ciri orang yang mendapatkan kasih karunia. Yang kedua, dikaitkan dengan tema kita pada bulan Maret, ya. Ciri orang yang mendapatkan kasih karunia itu hidupnya bersyukur, ya. Bersyukur kenapa, saudara? Kita kembali lagi ke dalam Efesus. Tentu ada alasannya kenapa bersyukur, saudara. Ayat yang ke-5a dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, kasih karunia Allah menghidupkan. Ya, itu. Dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Sekarang kasih karunia Allah itu menghidupkan kembali. Ya. Itulah sebabnya bersyukur orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Kemudian diselamatkan. Ayat 5b dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, saudara.
Ya, kita sudah diselamatkan. Bagian ini berbicara keselamatan itu adalah kasih karunia anugerah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, yaitu pemberian Allah kepada kita. Ya. Kemudian bersyukur bukan hanya dihidupkan, diselamatkan, tetapi karena kita dibangkitkan, ayat yang ke-6a. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Tak lagi kita merayakan Paskah, kebangkitan. Ya. Karena kebangkitan Kristus, maka kita juga mengalami yang namanya kebangkitan juga. Saudara, dalam kebangkitan Kristus hal yang utama yang perlu kita imani, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Ya, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, itulah sebabnya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap kita yang manusia yang berdosa. Tidak ada lagi di dalam hukuman maut, tapi sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, di situ dikatakan kenapa kita perlu bersyukur? Dikatakan dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, itu bersyukur karena kita akan ditempatkan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini menjadi sebuah kepastian, saudara. Bukan sesuatu yang tidak pasti. Ya. Itulah sebabnya ciri orang yang mendapatkan kasih karunia tadi yang pertama berubah, yang kedua bersyukur, kemudian yang ketiga. Ciri-ciri orang yang mendapatkan kasih karunia yang ketiga adalah rendah hati. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, perhatikan baik-baik. Ciri orang yang mendapatkan kasih karunia, dia nggak sombong. Dia nggak akan memegahkan diri. Kenapa? Karena keselamatan itu pemberian. Ya, bukan karena upah. Ya, bukan karena bayar. Bukan karena kemampuan dirinya untuk mendapatkan keselamatan itu, atau untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, jadi tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dimegahkan dalam diri kita, saudara. Karena jelas dikatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Atau di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tetapi pemberian Allah. Itulah sebabnya orang yang telah mendapatkan kasih karunia pasti hidupnya itu rendah hati. Ya, sama seperti ilmu padi. Orang semakin pintar seharusnya semakin merunduk. Sama seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Ya, sama seperti orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, bukan sombong, tapi justru hidupnya semakin rendah hati. Ya. Kemudian ciri yang terakhir, orang yang mendapatkan kasih karunia adalah hidupnya semakin baik. Ya. Berbuat baik. Dulu hidupnya menjadi batu sandungan, syak bagi orang lain, tetapi setelah mendapatkan kasih karunia Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya berubah tadi dikatakan, ya, sekarang menjadi garam dan terang. Ya. Berbuat baik, sekali lagi saya katakan, bukan menjadi andalan kita untuk kita bisa masuk surga. Ingat bahwa di dalam doktrin kekristenan berkaitan tentang keselamatan hanya iman kepada Tuhan, ya, yang menyelamatkan kita. Perbuatan baik itu merupakan ucapan syukur karena kita telah diselamatkan dan telah mendapatkan kasih karunia. Perbuatan baik itu adalah buah dari orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah dan keselamatan yang daripada Allah. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Saudara, kita ini adalah buatan Allah. Ya, bukan buatan iblis. Ya, kalau kita ini buatan iblis, saudara, tentu apa yang kita lakukan itu didesain oleh iblis untuk berbuat jahat. Ya, tapi kita ini buatan Allah, didesain, dibuat
itu untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang baik dalam kehidupan ini. Kemudian dikatakan ayat yang ke-10, 10b, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kemudian dikatakan untuk apa? Kemudian dipersiapkan Allah sebelumnya, ayat yang ke-10c. Ya, Allah telah membuat kita, Allah telah menciptakan kita, kemudian dipersiapkan sebelumnya, ada maksud dan tujuannya, saudara. Saudara ada di tengah-tengah keluarga, ada maksud dan tujuan Allah. Kenapa saudara kemudian ditempatkan di tengah-tengah keluarga, orang tua yang melahirkan kita, ibu yang melahirkan kita, papa yang ada, kemudian kita ditempatkan, kita punya adik, punya kakak, seperti ini. Saudara, kenapa kita ditempatkan di gereja, GKPI Bajem Geria Permata? Kenapa kita ada di Geria Permata? Misalnya saya ada di sini, ada tujuannya, ada maksud Allah. Saudara, ya, kenapa kita dibuat? Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita dipersiapkan Allah sebelumnya? Di situ dikatakan ada maksud Tuhan. Allah mendesain itu selalu ada maksudnya. Saudara, kenapa keyboard ini kemudian ada diciptakan? Tujuannya untuk apa? Kenapa gitar ada? Kenapa kemudian lemari ada? Apa tujuan? Ya, manusia mendesain itu. Tentu ada tujuannya. Nah, tujuan Allah membuat kita, menciptakan kita, mempersiapkan kita, di situ dikatakan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, bukan hanya melakukan, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan itu. Ambil bagian, ya, untuk melaksanakan setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya sekali lagi saya katakan mari kita mengucap syukur. Ya, pada bulan Maret ini kita sudah diajarkan tentang bersyukur. Ya, itu. Minggu yang lalu kita bersyukur karena kita diperpanjang. Itu berkaitan tentang Hizkia. Ya, diperpanjang umurnya. Kalau kita masih hidup sampai detik ini, mari kita bersyukur manfaatkan hidup yang masih Tuhan berikan sebaik-baiknya. Ya, hari ini, malam hari ini kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa, yang dahsyat bagi kita. Sehingga kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Yaitu menjadi sebuah kepastian. Ketika kita masih diberikan kehidupan dalam dunia ini, ya, seharusnya kita berubah, berbuat baik, ya, rendah hati, dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita juga menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ya, saya akan memberikan pokok-pokok doa kepada kita. Saya akan berdoa dari tempat ini. Ya, dalam setiap pokok doa nanti kita akan mendoakan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa di rumah. Dan nanti saya akan mengakhiri persekutuan doa bagi kita. Ya, mari yang pertama kita berdoa untuk bangsa, negara. Ya, doakan para pemimpin. Doakan pandemi yang belum berlalu atas bangsa dan negara kita. Doakan untuk vaksinasi, ya, yang sedang berlangsung, supaya setiap warga negara mengambil bagian di dalamnya juga, ya. Dan biarlah vaksinasi ini menjadi sesuatu kebaikan untuk mencegah COVID-19 ini. Dan kita berdoa untuk ekonomi bangsa dan negara supaya tetap stabil, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, saudara, yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa, negara, dan kota itu menjadi kesejahteraan kita. Itu dikatakan firman Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama ini, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama.
Bapak Ibu, untuk pokok doa yang kedua, mari kita menaikkan doa syafaat kita untuk gereja kita, ya, secara khusus GKPI, Bajem Geria Permata. Kita berdoa untuk semua ibadah yang terselenggara, baik secara online maupun secara onsite, ya, yang sudah bisa berlangsung di gereja, khususnya ibadah minggu, ya. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah tengah minggu dalam berbagai macam format acara, baik pemahaman Alkitab, persekutuan doa. Kita berdoa juga untuk hari Jumat, ya, setiap hari Jumat ada ibadah pemuda, dan juga ibadah minggu juga ada ibadah sekolah minggu. Ya, kita berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga para pengerja yang melayani Tuhan setiap hari. Ada Bapak Dika dan juga Bapak Alfred. Kita berdoa pada minggu ini secara khusus, ya, supaya setiap umat Tuhan, ya, memperingati sungguh-sungguh menghayati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari Jumat, saya ingatkan juga kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengadakan ibadah, ya, ibadah di gereja, dan juga nanti akan ditayangkan secara live streaming. Bapak Ibu yang tidak bisa ke gereja bisa ibadah, ya, di rumah dengan hikmat, dengan cara yang hikmat, ya, seperti ibadah di gereja. Saya ingatkan dan infokan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Ya, Jumat Agung, ibadah Jumat Agung jam 6 pagi. Ya, jangan lupa, jangan datang ke gereja jam 9.30 hari Jumat. Tentunya sudah selesai kalau itu. Ya, jam 6 pagi. Ya. Kemudian hari Minggu kita akan mengadakan ibadah Paskah. Ibadah memperingati kebangkitan Kristus, kemenangan atas maut. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ikut ibadah, baik ibadah di gereja maupun ibadah di rumah secara live streaming. Ya, ibadah dalam sikap yang hormat akan hadirat Tuhan. Ya, ibadah yang disikapi dengan hikmat, ya, menghargai hadirat Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk setiap pergumulan umat Tuhan dan juga pergumulan kita secara pribadi. Pergumulan apapun juga kita bawa, kita datang kepada Tuhan, kita imani. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah ada jalan buntu. Kita bawa setiap beban pergumulan kita, entah pergumulan ekonomi, pergumulan usaha, pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan, ya, pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak kita, pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan untuk pasangan hidup, atau pergumulan apapun juga, saudara, datang kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, datanglah setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya, itu janji Tuhan kepada setiap kita, ya, kelegaan. Ada jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ya, saya akan berdoa untuk hal ini, untuk setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sekaligus akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan doa dan seru syafaat kami berkaitan pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu persis satu persatu, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi beban pergumulan setiap anggota gereja-Mu, secara khusus GKPI Bajem Geria Permata. Mungkin ada yang bergumul akan sakit penyakit, bergumul ekonomi, bergumul pekerjaan usaha pendidikan, dan juga mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan sebagainya. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan.
mereka berserah dan datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kami imani bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak pernah ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan dalam setiap pergumulan, permasalahan hidup yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Tuhan berikan kelepasan, Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami akan mengakhiri persekutuan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih sudah setia tetap mengikuti ibadah persekutuan doa. Apa yang kita lakukan, kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati, memberikan kekayaan firman, dan memberikan kekayaan rohani kepada setiap kita, sehingga melalui setiap kebenaran firman Tuhan kita selalu diteguhkan dan dikuatkan dan semakin rendah hati dalam hidup ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.